Saya pun ini ya meyakini juga bahwa ketika kita berdoa itu selain memang di atas sekitar kita pun itu sebetulnya juga kita sedang berkomunikasi dengan mereka gitu ya, istilahnya ya udah dengan alam semesta gitu. Jadi ya doa itu adalah alat, media dan cara kita berkomunikasi gitu sih Bu. Saya sih sebetulnya kan nggak apa-apa juga gitu ya. Allah Maha tahu kok. Allah Maha mendengar juga mendengar dengan gitu semua ya. bahasa. Iya betul gitu. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau misal berdoa dengan bahasa yang Arab itu ya udah berdoa yang kadang banyak juga yang saya belum tahu artinya banget gitu. Jadi makanya saya pakai bahasa saya sendiri juga. Ya, effort gitu. Saya ini seorang manusia ini kayak magnet yang besar yang bisa absorb itu ya, menarik ya betul menarik apa yang ada di sekitar kita, yaitu termasuk pikiran kita itu adalah menarik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Rumpi Asik. Kita kembali lagi di acara ini bersama saya Sari Winarno, ditemani oleh bestie saya. Iya, siap Ibu. Bestie yang akan ngobrol-ngobrol tentang Ramadan nih kita, karena kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Iya. Ini sekarang kita agak-agak tenang. Agak kalem. Iya, karena Ramadan ya Bu. Ngomongnya agak anggun. Enggak deh guys, tetap aja. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Mbak puasanya. Begitupun juga dengan Ibu dan sahabat Rumpi Asik tentunya. Iya, ini sekarang kita mau ngebahas tentang apa nih? Masih dengan singgungannya komunikasi ya pastinya ya. Boleh ya, tapi karena kaitannya dengan Ramadan gitu iya, ini kan bidangnya si Mbak cantik ini ada komunikasi. Masya Allah. Oke, gimana nih kita mau bahas tentang doa itu adalah komunikasi ya Mbak ya? Saya mengartikannya seperti itu gitu Bu. Iya, gimana menjelaskannya? Waduh, ini langsung banget ya. Langsung aja ya. kita bagaimana itu doa sebagai alat komunikasi apa? Media komunikasi atau gimana? Mungkin itu semuanya bisa kali ya Bu. Bahkan bisa kita bilang juga doa itu cara kita berkomunikasi dengan yang di atas gitu. Bahkan juga saya pun ini ya meyakini juga bahwa ketika kita berdoa itu selain memang di atas sekitar kita pun itu sebetulnya juga kita sedang berkomunikasi dengan mereka gitu ya, istilahnya ya udah dengan alam semesta gitu. Jadi ya doa itu adalah alat, media dan cara kita berkomunikasi gitu sih Bu. Kalau saya mengartikan gitu. Itu lebih, maksudnya lebih ngerasuk ya. Betul. Ngerelung kalbu. Betul karena saya juga ini ya punya semacam kayak guru spiritual gitu ya. Guru spiritual bukan berarti yang klenik gitu, bukan. Karena soalnya banyak yang bilang kalau guru spiritual, apa ini spiritual? Iya. Beliau mengatakan bahwa ketika berdoa itu kita juga menyusun kata-kata indah kita untuk yang di atas yang menciptakan kita gitu loh. Jadi kita ya udah, itu kan komunikasi kita. Bahkan kadang-kadang saya sering juga gitu, meskipun kan kalau kita muslim kan ada ya Bu bahasa Arab lah kita sampaikan gitu ya. Tapi saya juga sering melakukan doa itu dengan bahasa saya sendiri. Dan itu sebetulnya saya lebih ngerasa lebih ngerasa semakin dekat dan kayak kayak bener-bener yang minta gitu loh. Gitu. Karena jujur kita juga paham. Betul. Karena paham bahasa kita sendiri. Betul gitu. Dan setahu saya sih sebetulnya kan nggak apa-apa juga gitu ya. Allah Maha tahu kok. Allah Maha mendengar juga gitu semua ya. bahasa. Iya betul gitu. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau misal berdoa dengan bahasa yang Arab itu ya udah berdoa yang kadang banyak juga yang saya belum tahu artinya banget gitu. Jadi makanya saya pakai bahasa saya sendiri juga. Effort gitu. Betul itu sih Bu. Gitu. Saya juga begitu sih. Jadi kalau saya sholat ya terutama saya untuk menjaga kekusyukan ya. Kan kadang-kadang sholat tuh kemana-mana tuh pikiran. Betul. Jemuran, hujan nih. Mendung. Betul. Iya. Ini rakaat keberapa gitu kan sering banget. Nah, untuk menjaga supaya itu terhindari dari hal-hal seperti itu, saya tuh biasanya seperti seolah-olah menghadirkan, saya bicara langsung dengan Allah sih yang Maha Penciptanya. Seperti seolah-olah Allah itu di hadapan kita. Iya betul. Kayak gitu. Jadi saya benar-benar ya itu kekusukan saya, karena saya ya Allah ini loh, jadi kayak saya tuh ya komunikasi betul. Kalau kita sama orang aja bisa kan deep gitu ya deep. Apalagi sama yang nyiptain kita ya kayaknya bener-bener kayaknya mau ngeluh gitu ya, mau sambat ya mau sambat ya begitu, sambat bener-bener yang kita seperti
membayangkan bahwa Allah itu di hadapan kita. Betul, betul. Kita sujud emang benar-benar sujud ada Allah di situ. Iya. Kita membayangkannya seperti itu. Jadi benar-benar dalam kayak gitu. Betul, ya begitu ya. Betul. Saya kalau mengartikannya adalah doa itu yaitu komunikasi gitu. Jadi doa itu kalau saya ya ini balik lagi ya Bu, saya bukan yang wah udah kayak keren banget gitu, enggak ya gitu Ustazah kan. Oki Stiana Dewi. Wah, jauh sekali itu. KW. Makanya saya kadang-kadang ketika saya mengartikan doa itu adalah komunikasi, doa itu tidak saya lakukan pada saat sholat saja. Tapi ketika saya duduk, ketika saya nunggu apa kayak gitu ya, atau misalnya istirahat gitu ya, saya diam itu saya mengusahakan untuk berkomunikasi gitu loh. Ya apapun itu, misalnya kayak ya Allah aku ingin apa gitu, ya udah saya coba untuk itu sih benar. Kayak gitu komunikasi. Ya komunikasi itu kayak komunikasi dalam doa ya, kayak afirmasi ya Mbak ya. Ya. Sepakat Ibu. Ibu ada ini nggak ada cerita tentang afirmasi mungkin gitu Bu yang saya ingin dengar juga. Waduh, berat-berat ya gitu. Ya memang kayak saya punya keinginan apa gitu ya. Karena mungkin ya itu afirmasi itu kan keyakinan juga ya, afirmasi itu dari hati ya. Kita yakin ini terkabul gitu ya, dikabulkan beneran. Biasanya begitu. Ada pengalaman Ibu berkaitan dengan komunikasi, afirmasi atau doa yang jadi luar saya biasa tuh karena sering baca-baca juga ya, kayak begitu-begitu ya. Sering baca, terus akhirnya memahami, oh iya apa yang dalam pikiran kita nih yang harus dijaga gitu, harus dikontrol. Jangan sampai kita punya asumsi atau pikiran buruk-buruk gitu. Itu saya mulai mengontrol tuh ya, jangan sampai, karena yang buruk pun bisa terjadi. Saya ngerasa diri kita ini, saya ini seorang manusia ini kayak magnet yang besar, yang bisa absorb itu ya, menarik ya betul menarik apa yang ada di sekitar kita, yaitu termasuk pikiran kita itu adalah menarik itu tadi, entah positif entah negatif. Makanya itu kenapa manusia itu pikiran dan hatinya harus bersih. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini ya juga ya Bu ya. Nah bulan Ramadan itu kan istilahnya bulan ujian ya, anggaplah bulan ujian itu. Nah setelah ujian lulus di Ramadan itu Lebaran, ya tetap harus seperti saat Ramadan. Iya betul. Jadi saya satu yang saya jaga tuh, saat azan berkumandang harus segera sholat apapun, sedang apapun. Karena saya merasa sholat tepat waktu membuat kita apapun permintaan kita tepat waktu. Masya Allah, iya betul. Iya. Semuanya. Masya Allah. Termasuk rezeki. Ih, keren sekali. Termasuk rezeki. Jadi kamu kalau rezekinya itu ya guys, pengen rezekinya cepet, ya cepet juga sholatnya. Oh iya betul. Azan langsung gitu ya. Iya. Karena itu sebetulnya juga balik lagi ya Bu, kalau kita kaitkan dengan komunikasi, itulah saat Allah lagi berkomunikasi dengan kita gitu ya. Lagi memanggil kita, gitu ya. Allah memanggil, ya kita jawab dong, ya Allah, sambil berlari kalau bisa ya. Betul. Ya Allah, iya aku datang ya Allah, aku mau minta nih. Iya. Padahal kalau kita kadang-kadang WhatsApp orang aja kita dahulukan gitu ya. Masa Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Terus belum dijawab gitu, kita nungguin ya. Iya. Jadi sama Allah juga nungguin kita tuh. Kita misalnya nggak dijawab, aku misalnya nggak WhatsApp Zul, loh kok 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu ya, 5 menit gak dijawab, anak ini kemana gitu kan. Kita mulai oh ya udah taruh dulu gitu kan. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, sama Allah juga kayak gitu. Jadi saat dia memanggil kita, terus kita nggak jawab, ditungguin sama Allah 1 menit, 2 menit, 3 menit. Oh ya udah taruh dulu dia rezekinya. Iya, dijauhin dulu. Oh dia belum jawab saya gitu. Sama begitu. Sama, ya kayak kita mau ngasih duit, misalnya saya mau ngasih duit sama Mbak Herni, Mbak Herni saya WhatsApp, Mbak lagi apa? Gak dijawab sampai besoknya, duitnya gak kasih kan. Oh iya, Masya Allah lagi jadi. Iya benar. Ilustrasinya seperti itu. Ilustrasinya simpel banget. Iya betul. Wah, karena saya punya cerita nih Mbak Herni. Kok jadi yang host apa ya? Ini gantian saya yang host. Tiba-tiba saya ini ya dikudeta. Iya, edisi khusus ya. Jadi saya punya cerita. Mungkin ini menjadi bahan renungan ya di bulan Ramadan ini untuk teman-teman semua ya. Jadi saya pernah saya tuh kalau nggak SMA kuliah kejadiannya. Jadi saya lagi mengerjakan sesuatu yang menurut saya hal penting gitu ya, tugas kampus sepertinya. Tiba-tiba azan berkumandang, saya nanggung, kutuk gitu kan. Ibu saya nih udah ngingetin, "Duk, azan." Ya sebentar, ini tanggung gitu. Memang tanggungnya hanya 15 menit. Jadi anggaplah azan itu jam 12 ya. Ini saya hanya lewat dari 12.15. Apa yang terjadi?
Setelah saya selesai, saya save zaman itu, saya ke kamar mandi, saya menstruasi. Saya tinggalkan sholat 15 menit tuh udah berubah. Ya ampun. Sebelumnya saya tidak merasa menstruasi. Iya. Kan terasa dong kalau menstruasi apa tidak sebagai perempuan kan. Di situ saya merasa berdosa karena saya meninggalkan sholat. Iya. Tiba-tiba Allah menakdirkan coba menghukum saya tidak sholat. Iya. Itu aja masih mending ya Bu, menghukumnya itu bukan yang lain. Kalau tiba-tiba terus nggak dikasih rezeki gitu, nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Itu saya sampai sekarang saya trauma. Itu salah satu yang membuat saya trauma. Kenapa saya kalau udah azan lari? Karena 1 menit kemudian ada kejadian apa saya nggak tahu. Ya kan bagus ya dikasih menstruasi. Kalau sakit mati. Betul. Jadi masih bersyukur ya Bu ya. Dan itu juga yang ngingetin satu Allah. Kedua ibu. Iya betul. Nggak dengerin ibu. Betul. Apa nggak dua nih saya ini. Nah sejak itu saya trauma banget. Makanya guys jangan nunda sholat. Wah ini pengingat di bulan Ramadan banget ya. Terima kasih loh Bu. Iya sama-sama gitu. Ada cerita apa kalau Mbak Herni sendiri yang membuat titik balik? Oh saya akan lebih bertakwa kan gitu kan. Aduh dong gitu. Masa mau gini-gini aja ya. Iya. Oke sekarang giliran Mbak Herni nih. Itu apa titik baliknya? Ada cerita apa Mbak yang membuat dirimu tuh aduh saya akan berjanji menjadi wanita yang lebih solehah, wanita yang lebih bertakwa aja. Yang kayak saya kan kayak kemarin udah sholat tiba-tiba karena ada suatu titik balik itu jadi saya kena tuh gitu ya, kena banget di hati dan saya berjanji tidak akan molor-molor waktu sholatnya, akan tepat waktu. Nah kalau Mbak Herni ada cerita apa yang mungkin yang secara spiritual bisa ini ya. Sebetulnya kalau ditanyain yang ada kaitannya juga tadi ya dengan komunikasi doa dan lain-lain, sebetulnya nggak jauh beda dengan ibu gitu ya. Ada kaitannya juga dengan bagaimana kita menyegerakan komunikasi dari Allah gitu ya, dengan sholat juga gitu ya. Beberapa kali saya juga ketika apa yang mau atau yang saya ingin kayak gitu ya saya mencoba untuk perbanyak di dalam doa dan menyegerakan panggilan Allah gitu sih Bu. Tapi kalau spesifik terlalu banyak Ibu hadiah dari Allah yang saya bingung harus bercerita yang mana kayak gitu. Ya. Iya karena ini harus ada episode berikutnya. Kayak 10 episode khusus untuk Mbak Erni. Wah, luar biasa. Cerita spiritual ini itu betul, gitu ya, betul, kayak gitu. Itu sebenarnya keren loh kalau dijabarin karena itu bisa menjadi pengalaman tuh ya, bisa menjadi pelajaran bagi orang lain gitu loh. Oh, peristiwa ini seperti ini gitu loh. Terus ada solusinya ini gitu loh. Sebetulnya kalau ini bukan maksud ria ya Bu ya, karena ini pas di bulan Ramadan gitu ya, berkaitan dengan doa. Sebetulnya 1 tahun lalu Ibu. Jadi ketika saya alhamdulillah gitu ya dikasih rezeki sama Allah gitu ya, dipanggil untuk ke Baitullah gitu. Tidak pernah ada pikiran gitu ya. Oh, saya bisa dipanggil Allah di umur yang cukup muda menurut saya gitu. Betul. Tapi saya ingat gitu bahwa saya dulu pernah nulis Bu gitu. Di umur sekian saya ingin ke sana gitu. Ada target-target yang ditulis. Iya, dan itu menurut saya itu adalah bentuk komunikasi juga. Gitu. Iya, itu doa kan, ya. Iya, itu kan komunikasi nonverbal tertulis saya tertulis gitu, gitu. Dan benar gitu. Jadi saya berangkat sebulan sebelum umur saya berganti. Gitu. Jadi kayak misalnya saya nuliskan saya ke sana di umur anggaplah misalnya 10 tahun misalnya gitu. Nah, pas 9 tahun 11 bulan saya dipanggil. Gitu. Tapi itu yang tahun lalu kan jelas ya saya bukan umur 10 tahun Bu. Gitu. Jadi umur nit gitu. Nggak mungkin 10 tahun ya. Bawa bapak ibu kalau itu. Berarti komunikasinya ini ya nyambung. Iya. Betul, dan komunikasi itu bisa jadi memang kalau ibu tadi kan cukup cepat ya. Misalnya kayak setelah azan langsung segera gitu ya, langsung dibales gitu. Kalau saya itu kurang lebih kalau saya menuliskan itu di SMA berarti itu berapa tahun ya Bu ya? Saya butuh sekitar mungkin 10 tahun kali ya. Lebih ya. Ya, 13 tahun. Nah. Ya, 10-13 tahun itu doa itu lagi di usia yang tepat. Ya itu di usia yang tepat. Di waktu yang tepat dan di usia yang tepat. Di usia yang tepat. Berani berangkat sendiri kan terusan. Berangkat sendiri. Kalau mungkin saat SMA dilakabulkan nggak berani berangkat sendiri ke sana. Betul. Kayak gitu. Jadi Allah memang menakdirkan sesuatu hal itu tepat. Betul. Di waktu yang tepat, di usia orang itu juga tepat. Dan mungkin memang dari awalnya Allah sudah menyatingkan komunikasinya juga di waktu yang tepat kali ya Bu ya.
Jadi wishes ya itu Iya, ya, kayak gitu. gitu. Itu Oh sih benar-benar titik baliknya. tulisan terus dihayati banget. Iya. Aduh, ini keinginanku nih. Betul, Gitu. Terus betul. tinggal keinginan ini ya. Tet, gitu. Kembali lagi ke situ arah-arahnya gitu. Iya. Padahal ini pertanyaan buat saya juga Iya. ya gitu. Kalau nyinggung itu tandanya Mbak Herni tuh bisa serang balik gitu. Gitu ya Bu ya. Kenapa kok sampai sekarang juga tidak gitu ya. Itu Takut mungkin buat belum saya. dijawab. Iya. Yaudah, Gitu. mudah-mudahan ada cita-cita lain yang ini ya Mbak yang belum tercapai bisa tercapai Betul. nih di tahun 2024 24. ini. Yang jelas pasti kalau kita tadi balik lagi ngobrolin tentang komunikasi, bagaimana kita berbicara dengan yang di atas gitu ya. Kalau saya boleh sedikit share, ya intinya adalah terus untuk melakukan komunikasi. Kita nggak pernah tahu kan gitu. Tapi kalau kita tidak komunikasi ya bagaimana Allah akan tahu, meskipun Allah itu juga yang maha mengetahui isi hati kita gitu kan. Doa itu kuncinya di istiqomah. Terus menerus. Betul, betul. Kayak kalau misal ada quote-quote ya, mungkin nih para sobat Rumpi Asik sering nih, quote-quote itu kan sering Muncul ya. di IG, di FB bahwa doa itu seperti kita mengayuh sepeda. Betul. Yang kayuh terus sampai akhirnya Iya, akhirnya sampai tujuan. Doa Betul. aja terus. Entah kapan dikabulkannya, yang penting kita udah sepertinya nothing tulus gitu ya. Betul. Doa aja. Betul. Ucap aja gitu. Betul. Kalau saya sih memahaminya juga kayak ya udah yang penting ngajuin aja proposal ke Yang Maha Kuasa gitu. Nanti masalah di ACC atau Iya. belum waktu yang menjawab. Betul. Karena saya merasa memang keistiqomahan ini mungkin buat mas-mas ini, buat sobat Rumpi Asik itu jangan pernah lelah deh untuk berdoa meminta itu ya, meminta sama Allah. Karena saya mengalami beberapa hal ya yang saya terus menerus dan saya yakin ini terkabul nih, itu beneran. Iya, jadi benar-benar saya sepakat dengan Ibu. Jadi kalau komunikasi tanpa keyakinan juga sama aja nol kan, Bu? Sekedar ngomong tuh omdo, Iya, omdo. Iya. ngomong doang. Betul. Tapi kalau keyakinan nggak diomongin juga nggak akan ada effort lah ya istilahnya. Iya betul, ya. harus kita yakin tuh satu. Benar itu. Saya selalu berkali-kali semua aspek, maksudnya saya pengen punya anak gitu, karena saya dulu termasuk yang kata dokter tuh saya sulit punya anak. Oh, oke, tapi Anak 4. Bu, Masya Allah, Masya Dokter Allah. sudah, oh Bu maaf ya, ini infertil berarti ya. Nah, infertil itu sudah hanya tinggal 20% suburnya. Oke, tapi karena doa terus itu ya, Bu Doa ya. terus, Dan yakin tadi. ya. yakin terus, dapat Masya Allah. 4 lagi. Ih, luar biasa berarti. Berturut-turut keren dalam waktu yang banget. tidak lama. Keren banget. Berarti komunikasi Ibu luar biasa banget itu pasti. Gitu ya, minta ya itu makanya istiqomah, jadi kita yakin. Kayak kemarin tuh saya tuh ini bukan ria juga ya, Iya, gitu betul. ya, maksudnya saya pengen banget umroh itu sekeluarga, dikabulkan. Masya Allah. Saya tuh pengen kesini, dikabulkan gitu, karena kita istiqomah yakin gitu. Sampai tahun ini pun saya ngerasa diminta lagi nih. Ya Allah, kemarin tuh kan saya rame-rame nih sekeluarga, saya pengen sendiri, saya pengen curhat nih sama Allah di sana, saya pengen berkomunikasi gitu. Pengen komunikasi lagi gitu. Tapi di tempatnya Allah, di rumahnya Allah gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, Gitu. Masya Insya Allah Allah. berangkat tahun ini lagi. Masya Allah. Ya, nanti Kayak gitu. semoga lancar ya, Bu ya. Amin. Makanya perlu ya Iya, ya betul. komunikasi dan keyakinan. Betul. Dan tentunya juga cara komunikasinya itu Harus betul juga, kita sesuai dengan rukun dan adabnya. Ya, betul. Jangan asal-asal aja. Allah minta dong. Mungkin begitu. Padahal kita kalau sama manusia juga, kalau saya minta sama Ibu Sari gini-gini, kalau saya ngeselin juga nggak mau kan, Ibu Ibu. ngeselin ya, Iya, gitu ya. Tetap aja harus ada adabnya ya. Ada teknik komunikasi. Teknik komunikasi. Waduh, Gitu. kita kayaknya Seru banget ini tuh. hari Jumat loh guys sebenarnya, tapi nggak tahu tayang hari apa. Tapi ini kayaknya dalam banget. Dalam gitu banget ya. Kayak Betul. gitu. Ini tapi hari bagusnya. Jumat, Amin, amin. dan Ramadan gitu ya. Betul. Amin. Jangan Semoga lupa. ini ya, Bu ya, membawa berkah ya obrolan kita. Iya. Oke Mbak Herni, terima Siap. kasih. Siap, terima kasih sekali Ibu sudah Sari. datang ke studio Rumpi Asik. Sudah diundang. Lancar Amin, ibadahnya, amin. ibadah Ramadannya juga. Amin. Begitu juga dengan Ibu dan sahabat Rumpi Asik. Iya, tentunya. semoga ini jadi ladang pahala kita ya. Amin, Men-share hal-hal yang baik untuk motivasi teman-teman Rumpi Asik semua. Oke, sampai di sini dulu ya Sobat Rumpi Asik. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode menarik berikutnya. Tapi jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen di
YouTube Rumpi Asik serta platform Rumpi Asik lainnya. Sampai ketemu lagi, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.